Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan bisa berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Apa kabar anak-anak? Baik, selamat pelajaran pada hari ini kita akan masuk pada bab 3 dengan judul judul materi kita hari ini adalah taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah taubat. Dengan sub materi yang pertama itu pengertian taubat. Pengertian taubat. Sebelumnya itu kita tanya, ada yang tahu itu apa taubat? Tidak tahu. Baik, pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan dasar keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat masum terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bersegera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir, yang dibawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan disebutkan mereka sampai berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan api pihak kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Allah adalah Zat yang Maha menerima taubat, sebagaimana Ia telah memproklamasi. Lampirkannya dalam Quran Surat An-Nas ayat 3, tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik dan mempersekutukannya. Sebagai firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengambil apa dosa yang jelas selain syirik itu. Bagi siapa yang Dia kehendaki, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48.
jelas bahwa Allah itu maha maka seharusnya lah kita menyediakan diri untuk bertobat kepadanya dan segala dosa, taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ya Bu. Yang kedua jadi syarat taubat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya dia tidak bebas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah dengan berhubungan sesama manusia. Karenanya dengan syarat taubat dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Mungkin ada bisa kasih contoh taubat menyangkut dosa terhadap Allah? Meninggalkan perbuatan tidak sholat. Benar. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. 1. Meninggalkan perbuatan dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, dan dia tidak melakukan lagi selamanya. apabila dia terpenuhi syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam dan sesama manusia, maka dari Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Keempat, membebaskan diri dari manusia yang dizalimi dengan cara baik. Dengan cara yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut materi seperti menfitnah, mengingini atau tidak dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Baik. Kita masuk pada yang ketiga, materi yang ketiga, yaitu dampak positif terhadap perilaku taubat. Adapun dampak positif bertobat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri. Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar Islam setelah menempuh jalan yang sesat. Tobat yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Bagi orang lain, termasuk keluarga, lembaga dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Terus hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat tidak khawatir terjadi kejahatan yang dia lakukan sebelum bertobat. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu perilaku membiasakan diri bertobat.
Perilaku membiasakan diri bertobat. Perilaku membiasakan diri bertobat antara lain dengan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap dosa sekecil apapun. Jadi dosa sekecil apapun tidak bisa kita anggap remeh dengan kita berpikir dosanya kecil. Pasti dosa apa? Karena dosanya kecil, jadi kita anggap remeh dengan ini melakukan dosa-dosa yang kecil itu. Padahal tidak diperbolehkan. Ya Bu. Dosa kecil. Seperti yang mengatakan kepada orang tua itu kan dianggap remeh kan? Anggap kecil dosanya, kalau tidak sebenarnya besar juga. Bergosip. Salah satu itu. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Seperti apa sebenarnya? Ibaratnya ketika berbuat dosa, usahakan dosa itu jangan berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dia miliki. Itu contohnya seperti apa? Berbicara tinggi tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kan dosa. Iya, Bu. Misalnya kamu berdoa, yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Iya, Bu. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang bersikap berhati-hati dalam kelima perbuatan di atas yang akan menuntut manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan meninggalkan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin materi kita sampai di situ saja. Iya, Bu. Ibu Absen, Bu. absen, Bu. Absen, Bu. Iya. Absen. Banyak yang itu kadang-kadang ada lagi acara perkawinan. Baik, kita akan absen. Yang pertama pada nanti Kami Rahma, Ada, Bu. Novita, Hadirin Bu, saya hadir. Arifah, Iya. Haryani, Ada, Bu. Pina, Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Ibu tidak ada tugas ya, Ibu? Guru kasih tugas ke guru Ibu. Tugas. Iya, Bu. Kalau begitu tugasnya coba carikan contoh-contoh perbuatan dosa dosa kecil dengan bagaimana tata cara taubatnya. Iya, iya, Bu. Baik, kesimpulan para pelajaran pada hari ini, taubat itu adalah perbuatan yang kita lakukan dengan sebenar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, dan jangan mengulangi perbuatan yang telah lalu itu, dan harus menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Dosa itu Iya, Bu. Ya, Bu. kita tutup